Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sangat saya hormati para yai, para pendiri pondok pesantren Al-Ikhlas ini, para ustadz, ustadzah, ibu bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di bulan yang penuh dengan berkah ini, keberkahan itu akan bertambah berkah ketika kita dituntun Allah untuk hadir di majelis ilmu di taman surga seperti ini. Maka tidak boleh ada wajah yang tidak senyum, ya. Karena kita sedang mendapatkan keutamaan. Ini hari yang keberapa ya? Jadi dengan puasa hari apa? Tanggal berapa puasanya? 1 Ramadan. Pinter. Tidak penting ya, kapan mau Rabu, mau Kamis. Karena kita tidak punya keahlian di situ, maka tidak usah ikut komentar, ya. Ikuti yang diyakini gitu. Yang jelas satu Ramadan terus nih. Ada beda ndak Bapak Ibu setelah ngecas 12 hari atau yang 11? Ada rasa enggak? Karena Ramadan itu memang benar. Atakum Ramadan sahrul mubarak, kata Rasulullah. Sudah datang Ramadan, ini bulan berkah. Itu yang dikedepankan, benar berkah. Tapi Masya Allah, saya sering menyebutnya di media sosial itu, bulan Ramadan itu bisa jadi binatang buas, ya. Bisa menerkam kita, ya, dan menghancurkan kita. Karena itu insya Allah doanya malaikat Jibril yang diamini Rasulullah. Diamini itu sebetulnya Rasulullah tidak bilang amin, tapi kul amin Muhammad. Kita ini perintah itu, tapi memang aminnya itu kan umatnya yang kena. Jadi memang ceritanya Nabi Muhammad itu mau khutbah, insya Allah ini berita yang sudah sangat-sangat banyak dikenal, ya. Amin sampai 3 kali. Ditanya oleh sahabat setelah saya, ada apa Rasul tadi? Tidak ada apa-apa, kok amin saja. Iya, saya sedang mengamini doa Jibril, malaikat Jibril. Apa itu Rasulullah? Yang pertama ini memang hubungannya dengan Ramadan. Rohifa anfu rajul dakhala alaihi Ramadan tsumman sana qabla yufar lahu, atau saki abdu, celaka orang itu. Kenapa celaka? Allah sudah sangat sayang, sudah mempertemukan umurnya dengan Ramadan. Tapi sampai berakhir Ramadan itu dia belum dapat ampunan. Kalau ingin cari orangnya gampang, ya. Cari yang sekarang di masjid, nanti pertengahan sudah tidak kenal masjid, sudah pindah ke alun-alun, ya. Al-Qur'annya 1 sampai 10 itu sudah, sekarang sudah mulai malas. Tidak mungkin orang yang diampuni oleh Allah kok semangat ibadahnya kendor, tidak mungkin. Kenapa?
Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ron itu yang membuat kita itu malas datang ke majelis taklim, seneng ngerasani uang ya. Nah, ketika tidak diampuni, dan ini yang memang disasar oleh kita semua sebetulnya. Memang terakhirnya la'allakum tattaqun, tapi intinya bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau sudah dapat ampunan, Masya Allah. Saya lagi promosi salam romantis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, salam romantis. Ternyata di Al-Quran, di As-Zukhruf ayat ke-70 insyaallah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Hei, masuk ke surga kamu dan pasanganmu. Kalau tafsirnya Ibnu Katsir, pasangan itu bisa teman-teman begini nih. Tapi yang banyak menerjemahkan dengan istri. Jadi puncak keberhasilan hidup itu ketika kita bergandengan di surga dengan istrinya. Dan itu yang paling banyak menyita pikiran saya dalam berdoa, bagaimana istri saya besok mendampingi saya atau saya mendampingi dia. Yang lain tidak terlalu penting. Bagaimana anak cucu, keluarga, sahabat, semua. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka saling bertanya, kamu kok di sini? Jadi puncak keberhasilan puasa ini kalau berhasil, jenengan nanti di surga ketemu suami. Dan puncak kegagalan ketika kita mulai di alam barzah, di terminal pertama kita sudah gagal. Ketemu dengan suami istri tapi ya talawamun ya. Apa? Saling menyalahkan. Awakmu Mas Bian sering ngejak dolan, arep ngaji nang takran aku dijak to. Bau gegeran. Makanya Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Hei orang yang beriman, hati-hati kamu dengan pasanganmu. Pasangan itu siapa? Ya suami ya, dan anak cucu. Gegeran, perkara cucu juga gegeran itu. Gegerannya gimana? Lah aku bis ngongkon cucuku kon mondok. Lah kok dipaksa aku tuh sekolah di ini pondok udah ada masa depan dan sebagainya. Saya kira sering geger. Beda kalau yang ketemu di surga itu. Mas, kok nang kene Mas? Iyalah. Aku kan sabar mendampingi cerewetmu 60 tahun. Awakmu cerewet loh, tapi aku sabar. Podo Mas, aku sabar ngeladeni bohongmu selama 60 tahun. Jadi kita itu Pak Ibu belum selesai kalau kita itu belum bergandengan masuk ke surga Allah. Dan kata Ibnu Qayyim, orang yang belum bisa menikmati surga di dunia, tidak mungkin dia masuk surga di akhir. Di dunia itu ada surga. Ya orang habis pengajian pulang kan berbunga-bunga. Apalagi kalau berkah ya, semakin bertambah semangat kebaikannya. Maka ayo kita jadikan program utama salam romantis dari Allah ini. Selamat datang, masuk kalian. Kamu dan pasanganmu. Akan saya servis tuh barun itu, akan saya servis dengan servis kelas 1. Pribun? Kita yakin enggak ketemu pasangan besok? Ya kalau tidak yakin mintalah mulai sekarang. Minta, kalau tidak bisa bahasa Arabnya di sujudnya. Minta. Ya Rob ya. Apa gunanya saya masuk surga kalau anak cucu saya dan sahabat saya tidak ketemu di sana? Tidak ada gunanya ya Allah. Rubahlah takdir itu di Ramadan ini. Iya, karena Ramadan itu Masya Allah, Allah sedang membentangkan tangannya untuk wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat sekali Allah itu sekarang nih. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi Allah sedang menunggu doa kita. Lah orang-orang yang tidak pernah ngaji yang diminta mobil, rumah, jadi camat. Urusan dunia yang diminta apa sih urusan dunia? Dunia itu dinikmati sampai umur berapa paling? Pak, umur pinten Pak, kinten Pak. Ndak, kinten-kinten bisa menikmati dunia misalnya dengan udah punya kekayaan 10 triliun misalnya. Iya, buat contoh jangan kecil-kecil ya. Contoh saja kok ndak kena pajak kok. Dan kaya itu orang yang kaya Bu, ndak ada rasanya loh. Sama dengan yang rodok kere ya. Dan itu semua ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hai ya, kalian akan mati semua yang bernyawa, tapi ingat sebelum mati kalian akan saya uji dengan apa? Bisyarri. Diuji kere, diuji sakit. Dan kebaikan dan keberuntungan diuji sugih. Pilih pundi jenengan? Diuji kere sama diuji sugih? Sugih. Abot lah. Walau basatallahu rizqan ibadihi lama fil ard walakin yunassil biqadarin ma yasha. As-Zukhruf 27 insyaallah. Kenapa Allah tuh nakar rezeki kita? Kenapa saya kok tidak punya kekayaan bermiliar-miliar? Oh, Fauzan, kowe dadi coro nek sugih tenan kowe. La fil ard. Kamu akan menjadi hamba Allah yang melampaui batas. Maka saya batasi sekian aja kamu. Saya mau sugih itu 3 kali Bu. Mau sugih. Daftar sugih dan sudah kelakon tahun 88 itu sugih saya. Gimana enggak sugih, saya punya tambak udang berluas. Tinggal panen, kalau panen itu miliatan itu. Satu berapa hari sebelum panen diambil oleh Allah itu, ditabrak banjir. Tinggal sampahnya. Untung pasangan saya itu Masya Allah setelah tahu apa kata, alah, dunia harta saja yo ben, padahal mas-masannya baru saya pinjam ya, perhiasannya saya pinjam. Jadi saya dulu pernah punya uang di tahun 88 itu, bahkan saya bilang sugih itu tidak ada rasanya. Tak pikir-pikir enak pas rodok kiri ya. Betul. Itu besar. Dan itu kalau tidak dapat hidayah iso setruk loh. Iso edan. Lah gimana sudah kelihatan udangnya sudah besar, ada yang nawar lagi. Kalau dilepas itu sudah duit. Mak kelunting itu malah kelontong itu besar itu. Tapi apa sih nilainya? Apalagi dibanding dengan Ramadan ini. Kenapa sih kita kok harus menunggu Ramadan dan kenapa kita kok menggebu-gebu? Masya Allah Bapak Ibu, kalau pernah, insya Allah panjenengan sudah sering dengar cerita ini. Jadi orang yang pernah ketemu Ramadan itu, apa ya, keuntungannya jauh lebih beruntung dibandingkan dengan seorang sahabat yang mati berperang bersama Rasulullah. Ada kisah dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman. Ada seorang sahabat namanya Thalha bin Ubaidillah. Dulu ada 2 orang ikut perang bersama Rasul. Yang satu meninggal di medan tempur, yang satu pulang. Yang pulang itu kemudian setahun kemudian meninggal. Setelah dua-duanya meninggal, Thalha bin Ubaidillah itu mimpi. Dia sedang berjalan menuju surga bersama 2 orang itu. Antri di pintunya. Yang dipanggil pertama tuh yang mati di rumah. Thalha bingung. Terus surganya, Masya Allah, hotel, kalau hotel ya, saya bandingkan hotel bintang 5 itu. Koyok kalau di Jogja tuh tentrem atau Ambarukmo Plaza. Kenapa? Saya sering di sana dulu waktu punya uang itu ya. Jadi waktu punya uang tuh saya tidur saya di tentrem di Ambarukmo, Royal Ambarukmo itu ya. Jadi Allah ada rasanya. Enak makan pecel pas-pas, pedesnya pas,
timbang makan di hotel yang harganya satu orang kalau lebih, kalau bawa 3 orang kan satunya bayar. Itu kalau tidak salah hampir 600.000 satu orang tuh. Makan apa 600.000 itu? Tapi saya pernah ngalami itu. Ya biar tidak orang cerita, aku wis ngerti. Sekalipun saya aku kere yo ben. Masya Allah, singkat cerita, setelah bangun telah bingung, kenapa ya? Seharusnya kan yang itu, yang mati di medan tempur, yang dikubur bersama darahnya itu yang dapat, yang dipanggil duluan. Dan ternyata surganya kelas melati. Lapor ke Rasulullah, ya kadang ada Rasulullah, terus apa pertanyaan Rasulullah? Apa yang mati di rumah itu sempat ketemu Ramadan? Sempat Rasul, tapi sekali cuman. Sekali. Kamu tahu enggak, kata Rasulullah, orang yang Allah pertemukan dengan Ramadan dibandingkan dengan orang yang mati berperang bersamaku bagaikan langit dan bumi derajatnya. Bapak, Ibu, kamu sekarang berada di momentum di waktu itu. Sekarang sedang berada, ada potensi untuk lebih mulia bagaikan langit dan bumi dibanding dengan sahabat yang mati di medan tempur. Asal ya mungkin dia dapat Lailatul Qadar, mungkin dia 3 hari hatam Quran, infaknya luar biasa ya. Karena Rasulullah itu kalau Ramadan seperti badai katanya infaknya itu. Kita itu kadang-kadang diminta takjil aja sambat kok. Apalagi di sini ada ladang pondok katanya. Waduh, jenengan. Kalau ditanya harta yang disimpan itu jadi rebutan. Harta itu tidak ada apa-apanya. Bahkan yang memburu itu bisa tidak kebagian apa-apa lah. Ya ada cerita Israiliyat ya. Israiliyat itu bisa banyak benarnya tapi ada kadang-kadang misalnya. Ketika Nabi Isa bepergian itu cerita seorang ustadz ini. Saya tidak baca. Kalau yang tadi di surga itu baca. Saya baca di bukunya Imam Al-Qurtubi itu. Jadi pergi bersama seorang safar di tengah jalan berhenti mungkin apa ya. Lalu mengeluarkan roti Nabi Isa itu. Rotinya dicolong sama temannya itu. Setelah kembali, kemana roti saya? Tidak tahu. Ya wes. Hanya jalan lagi. Jalan lagi terus Nabi Isa minta ke Allah agar batu dijadikan emas. Setelah jadi emas dia bilang ke temannya, siapa yang beritahu yang ngambil roti saya akan saya kasih hadiah ini. Dia bilang, saya. Oh kamu, ini ambil. Habis itu ditinggal. Nah dia ditinggal sendirian di hutan ya. Di hutan ada 3 perampok tuh. Wah ini ada orang bawa emas, kita bunuh saja. Gitu. Bener dibunuh ya. Dibunuh mati, kebagian enggak dia? Enggak, mati. Dah bertiga punya emas. Ketika lapar yang 2 pergi pamit cari makanan. Di perjalanan dia pikir, emas ini kalau dibagi 3 kecil. Bagi 2 aja, bunuh saja yang 1 itu. Yang 1 juga punya pikiran, ini bagi 3 yuk cili. Kita pateni sing loro iki. Dia ahli ranjau memang yang itu. Jadi dibuat ranjau. Yang 2 itu beli makanan, yang 1 dikasih racun biar mati. Pulang tidak sampai dekat kena ranjau itu mati yang 2 itu. Seneng yang 1 itu. Kenapa? Dia bisa menguasai emas. Karena lapar dia ngambil 3 bungkus itu, dia ambil 1 dimakan. Dilala yang diambil yang ada racunnya. Mati pisan. Kebagian enggak itu? Makanya jangan direbut. Harta itu sudah ada alamatnya. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah bingung dengan harta. Dia tahu alamat saya dan dia tidak akan pernah tertukar dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Ngapain saya harus mikir? Imam Syafi'i itu. Tapi Imam Syafi'i itu pernah gegeran sama gurunya. Gurunya Imam Malik mengatakan, gak usah kerja kalau dekat dengan Allah dapat rezeki. Udah bisa katanya. Orang tuh harus kerja untuk dapat. Iya wis. Singkat cerita ingin buktikan ke gurunya pamit. Saya mau
keluar mau cari rezeki, dia membantu panen petani anggur tuh, ya ikut. Dia dapat upah. Nah, setelah dapat anggur, dia membuktikan ke gurunya, iki lah aku kerja oleh anggur. Kowe piye? Ternyata Imam Malik sudah kedatangan tamu dikasih anggur. Begitu cerita Imam Syafi'i. Bodoh, aku soleh anggur ini, tidak usah kerja saya. Saya cukup banyak istighfar saja. Makanya silakan mau ikut Imam Malik atau Imam Syafi'i. Perbanyak istighfarnya. Perbanyak. Nanti tidak tahu rezeki itu asal pingin aja dapat kok. Saya dulu keinginan saya hanya sering haji gitu aja lah. Ya dituruti, dan saya nyebut istri, saya pingin sering haji tapi bersama istri, ya Allah. Tapi saya ini miskin. Itu haji saya pertama, saya bisa pegang pintu Ka'bah itu. Jadi pas di Raudhah langsung kayak bisik-bisik dengan Allah itu. Saya minta ke Allah, ya Rabb, saya tamumu yang paling kere saya ini. Saya paling dolim, paling tidak punya apa-apa. Tapi saya ingin balik lagi ke sini. Tapi haji bukan hanya umroh, ngajak istri, ya Allah. Dituruti sama Allah tuh. Ya dulu kan bisa langsung haji lagi gitu. Iya sekarang. Tapi kalau sudah ditulis oleh Allah, berangkat. Tapi kalau tidak ditulis, mohon maaf. Banyak yang sudah di pesawat, ada yang di pesawat turun orang Ponorogo. Tahun kemarin sudah di Sukolilo. Kenapa? Dia minta pulang tidak jadi haji. Kenapa? Di rumah ada tahlilan anaknya yang ke 100 hari. Tidak jadi haji. Kenapa? Aslinya di Lauh Mahfud tidak diundang jadi tamu Allah. Tapi kalau diundang, ada saya punya teman Ustadz. Saya sebut saja Ustadz Tobron namanya. Dia bilang ke saya mau haji waktu itu, tahun 2016. Saya ingin haji tapi tidak punya uang Ustadz. Aduh agak berat juga ini piye caranya ya. Tapi saya setahun ini tahajud di atas genteng itu di rumahnya dong. Minta ke Allah supaya saya jadi bisa berangkat. Apa yang terjadi? Beliau ditelepon waktu itu ketua MPR ya. Siapa itu Pak Nur Hidayat Wahid. Ustadz, siap-siap paspor ya. Siapa tahu jenengan termasuk tamu yang diundang raja. Wah masa. Dia siap paspor. Ternyata benar. Dia tidak punya uang berangkat jadi tamu raja dan saya di sana pingin ketemu aja tidak bisa. Sialan. Janjian kenapa? Dikawal dia. Ke Mina naik helikopter. Padahal tidak punya uang. Memang rada aneh Ustadz yang satu ini. Kalau musim mereng dia ke sawah tengah malam katanya. Tak Senin nih. Mereng. Aku mondokne anak iki teko iki lho ya. Ini kok makan padiku awas kowe ini. Tak lapor Gusti Allah Pak. Lainnya kena orang dia tidak kena. Saking yakinnya. Maka hidup itu yang diperlukan keimanan yakin. Tapi memang susah Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa Rasulullah sampai mengatakan aku kangen pada saudaraku. Sampai para sahabat waktu itu, lah Rasul saya ini siapa? Kamu kan hanya sahabat. Saudaraku itu orang-orang umatku yang tidak pernah ketemu saya. Tapi dia seneng ngaji seperti ini. Dia saudaraku. Masya Allah. Saya harus kudu menangis kalau ingat itu. Kenapa? Ya karena kita kan hanya di Quran. Di hadis. Orang yang hidup bersama Rasulullah melihat misalnya bagaimana tidak punya iman. Perang Badar. Perang Badar itu 300 Hansip melawan 1000 Kopassus. Hansip itu pasukan Rasul. Yang Kopassus pasukannya Abu Jahal. Abu Lahab. Sampai Rasulullah sebagai manusia khawatir. Kenapa? Semua sudah ikut perang. Hanya satu yang tidak boleh ikut, yaitu Sayyidina Utsman. Kenapa? Suruh merawat istrinya yang kebetulan putri Rasulullah Ruqayyah itu. Rawat istrimu Utsman, tidak usah ikut perang kamu. Berarti merawat istri Pak kalau sakit derajatnya melebihi perang Badar.
Jangan dinesone Pak. Kalau istri sakit jenengan harus seneng untuk melayani. Disenangkan. Istri itu maaf loh Pak ya. Istri itu terbuat dari tulang rusuk loh Pak. Jenengan jangan berharap terlalu baik. Istri terbuat dari tulang rusuk kiri, hadis Bukhari loh ini, dan ujungnya bengkok. Kalau kamu, kata Rasulullah nih, kalau kamu mau meluruskan bengkoknya tulang rusuk patah. Jadi kalau punya istri cerewet, itu pas kena bengkoknya itu. Justru saya melihat istri yang bahagia itu istri yang cerewet ya. Justru saya bingung kalau istri itu kurmoteng, megegek. Kayak itu gak pakai duit. Jadi itu. Jangan pernah ini rotok-rotok cerewet, tidak apa-apa lah. Memang dari tulang rusuk kok. Siapa yang ngabari itu? Rasulullah lah. Rasulullah itu Masya Allah Ibu Aisyah itu pernah banting piring di depan orang banyak lah. Nesu ke Rasulullah. Rasulullah tidak memaafkan. Pernah Ibu Aisyah itu nyoret siapa istri yang paling sepuh yang bagiannya diberikan ke Ibu Aisyah. Diajak makan tidak mau, terus digirikan sama itunya disoi tepungnya disot. Rasulullah dia hanya ketawa saja. Apa ada suami seperti itu? Apa ada suami seperti Sayyidina Umar ketika dicelatu istrinya di depan para menterinya, dia bilang, "Ada apa-apa sayang, mohon maaf sayang." Apa kata Khalifah, kok sampai begitu ya? Kenapa? Kamu tahu enggak ada siapa dia? Dia perempuan yang mau melahirkan anak-anak saya. Dia perempuan yang melatih saya. Dia perempuan yang ngurus baju saya. Masa hanya begitu saja saya mau marah-marah? Ayo, ini orang sing jadi kaya Umar. Ya kembali perang Badar tadi. Rasulullah berdoa, doanya aneh ya. Jangan ditiru. Ya Rabb, kalau engkau tidak memenangkan peperangan ini, jangan pernah berharap di muka bumi ini ada orang yang mau menyembah engkau. Kenapa? Orang Islam sudah ikut semua ini. Entek. Tapi muncul, diabadikan di Al-Quran di Ali Imran 123. Walaqad nasarkumullah bi badrin wa antum azillah. Antum azillah, Muhammad kamu lemah memang. Ali Imran 123 itu menyebut kamu, tapi saya menangkan kamu di Badar nanti. Bagaimana ada iman Bu? Ada 10 hansip sudah tua-tua lagi melawan 1000 Kopassus pakai tameng, pakai baju besi, baju perang. Lah ya kok menang? Bagaimana tidak punya iman? Lah sekarang kan tidak ada peristiwa seperti itu. Bagaimana ketika Rasulullah menyebut pada saat beliau ada di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Uhud goncang. Ya karena Rasul ya. Hei Uhud, kamu tahu enggak siapa di atasmu ini? Yang sedang ada di atasmu itu Nabi Allah, Abu Bakar sahabatku kekasihku, dan 2 calon syahid. Belum meninggal sudah dikatakan 2 calon. Benar enggak 2 calon syahid itu Umar, Utsman? Umar matinya di mana? Di Madinah. Umar pun juga membingungkan Pak. Apa permintaannya? Ya Rabb, matikan saya secara syahid tapi di 2 kota sucimu. Minta syahid di Mekah atau Madinah kan tidak aneh. Syahid itu di perang, di Roma, di mana kan. Tapi Abu Umar itu yakin, ya Rabb, matikan saya secara syahid tapi di 2 kotamu. Umar meninggal di mana? Di Madinah, di masjid waktu ngimami subuh ditusuk. Ya kok iso ya? Kata Rasulullah, kamu tahu enggak, yang satu Abu Bakar ini orang pilihan, yang 2 itu calon syahid itu. Belum meninggal sudah dibilang calon syahid, dan terbukti Pak. Utsman mati ditombak. Bagaimana iman condok? Ya kalau kita imannya ngantuk ya. Terawih awal-awal masjid pakai terop tidak cukup. Sekarang tempat saya sudah dilepas teropnya. Untung yang jemaat tetapnya masih penuh. Kenapa? Dia tidak pernah melihat kebesaran Allah. Ketika Rasulullah membelah bulan,
NASA itu bingung, NASA itu baru percaya berapa ratus miliar itu biayanya yang membuktikan bahwa bulan pernah terbelah itu. Siapa yang membelah? Rasulullah. Ketika ditantang oleh orang Yahudi, hei Muhammad, kalau kamu memang nabi, coba bulan dibelah. Waktu itu siap. Apa? Ya Rabb, jadikan ini malam. Jadi malam. Ya Rabb, keluarkan bulannya. Dikeluarkan ya Allah. Belah ya Allah bulan itu. Terus terbelah. Dasar orang Yahudi. Alah, memang tukang sihir kok. Ya ndak iman. Jadi iman itu mahal, Bu. Jenengan mau berada di sini itu mahal, Masya Allah. Orang itu kalau ingat di dunia tidak lama, Mas, tidak akan neko-neko. Apalagi nanti akan ketemu dengan yang namanya malaikat maut. Ya. Saya pernah baca, ada di halaman 52 insya Allah. Membaca tentang malaikat maut, tentang bagaimana orang. Jadi orang sekarang itu Pak, maaf, yang bergelar profesor, doktor, ahli politik, ahli apa itu, dia pointer bicara dunia, tapi tanya alam kubur tidak tahu, barzah tidak tahu, malaikat maut tidak tahu. Dikira ini akan menyelamatkan dirinya. Memang potret umat Islam itu ada di 191 Ali Imran ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza dan seterusnya. Jadi orang potret ideal Islam itu ahli zikir, ahli fikir. Tapi yang banyak sekarang kan apa? Ahli zikir, fikir enggak. Pinter, zikirnya enggak. Kembali kepada malaikat maut, Bu. Jadi pada saat Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya, datang tamu, lalu ditanya, Assalamualaikum, salam. Ada apa kamu? Saya mau mencabut nyawamu. Enggak mungkin lah. Saya ini kan kekasih Allah, masa kekasih mau membunuh kekasihnya? Balik lagi ke Allah kamu tanya. Balik ke Allah. Enak ya kalau Nabi ya. Kalau kita dipalani malaikat maut, kena wes. Balik, Allah terus mengatakan, iya bilang ke Ibrahim ya, kekasihnya lagi sedang rindu pada dia. Balik. Setelah tahu sedang rindu, ya saya mau sekarang. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya batas umur ternyata. Ketika ada tamu beliau sudah parah sakitnya yang nunggu waktu itu Ibu Fatimah. Masuk, buka Fatimah dibuka. Terus masuk ngobrol dengan Rasulullah, habis itu pulang. Terus Ibu Fatimah bertanya, Rasulullah, siapa tamunya? Itu makhluk Allah yang misahkan antara ayah dan anak. Berarti malaikat maut? Iya. Makanya matanya panas saya lihat tadi itu. Terus apa Rasulullah? Dia mau mencabut saya hari ini. Amba mau? Iya. Perintahnya Allah apa? Hei malaikat maut, kamu datangi Muhammad, kalau tidak mau pulang lagi kamu, tidak usah dicabut nyawanya. Beda dengan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim bilang saya sedang rindu pada dia. Nabi Muhammad tidak ada, itu hebatnya Nabi kita. Seandainya minta hidup sampai sekarang mungkin dituruti lah. Karena Allah perintahnya, kamu jangan coba-coba nyabut nyawanya Muhammad kalau dia tidak mau. Enak ya Pak ya? Enak Bu. Kalau kita gimana Bu seperti itu? Minta umur berapa jenengan? Nah, kembali kepada cerita Nabi Ibrahim ya. Malaikat maut, saya ingin tahu rupa aslimu. Jangan Ibrahim. Nah, pokoknya saya ingin tahu. Boleh dibaca bukunya At-Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi. Di kitabnya Al-Qurtubi di halaman 52. Oke lah kalau kamu ingin tahu wajah saya, lihat sebelahmu. Lihat. Ternyata wajah malaikat maut itu ganteng melebihi Nabi Yusuf. Kata Nabi Ibrahim, seandainya orang ngaji seperti ini tidak dikasih pahala, cukup melihat gantengnya malaikat maut sudah cukup. Berarti malaikat maut itu ganteng apa elek? Ganteng. Ibu-ibu senang sama yang ganteng biasanya. Jangan pingin tidak ketemu dengan yang ganteng itu. Ganteng Pak. Makanya Ketua Takmir Joko Karyan meninggalnya apa? Senyum dan dia bilang, aku gak wedi kok Barzah. Aku gak wedi malaikat maut.
Mungkin dia baca kitab itu, memang kitab itu menuntun untuk apa? Menunggu kematian dengan bahagia. Saya lagi memperdalam itu karena saya punya majelis taklim namanya Zikrul Maut. Wah, ngeri itu. Yang ikut sepuh-sepuh memang. Yang muda tidak ada yang berani. Rata-rata umur 60 ke atas. Tapi asik. Terakhir nanti kita tidak takut. Loh, malaikat maut ganteng kok. Terus Nabi Ibrahim belum selesai. Kalau rupa yang satunya, ojo, kamu tidak kuat nanti. Enggak, pokoknya minta maksa. Setelah maksa, ya coba kalau melihat sebelahmu. Masya Allah Pak, subhanallah. Lututnya ini nembus langit Pak. Hitamnya pol. Suaranya menggelegar. Dan itu siap mencabut orang-orang yang tidak punya iman, yang banyak dosa. Makanya orang banyak dosa itu nyabutnya bukan dari atas. Padahal kata Rasulullah, orang yang beriman itu ketika dicabut nyawanya seperti rambut jatuh ke tepung adonan roti, lalu dicabut, enak sekali, srit. Hadis itu. Dan datang malaikat maut bersama 2 malaikat rahmat, dia membawa kafan dari surga, di kitab itu disebut. Maka dia pelan-pelan mencabut nyawanya, lalu menangkap rohnya, dibungkus dengan kain kafan itu, dibawa ke Allah. Tapi yang banyak dosa Pak, ngambilnya bukan dari kepala, dari kaki. Sok mungkin tarik balik, makanya krak gitu. Yep. Cuman Bapak Ibu kalau pernah melihat orang mati matanya terbelalak, jangan memvonis dia orang jelek. Abu Salamah itu meninggal, Rasulullah yang nalkini, matanya begini. Banyak tanya, Rasul, matanya iya saya lupa tadi tidak nutup. Dia itu ikut mengikuti jalannya roh. Jadi rohnya diikuti, melek gitu. Makanya orang mati itu sering, yang nunggu harus segera nutup. Ya harus ingat itu ya. Harus sering dihadirkan al-maut itu. Itu perintah. Bahkan man akyas wa akram ya Rasul. Itu pertanyaan sahabat Ansor. Siapa di antara umatmu yang paling cerdas dan paling mulia? Apa jawab Rasul? Aktsaruhum dzikrul maut wa asyadduhum istidadalah. Ya yang sering ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Mau kemana kita? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umur umatku itu 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa masuk angka itu. Lah saya sudah 68. Rada zona merah sebetulnya. Tapi ya tetap aja minta tawil umur ona, enggak apa-apa. Enggak apa, ya Allah, berilah kesempatan saya menyaksikan anak cucu saya taat kepadamu. Itu nyindir Allah, minta umur panjang itu ya. Jadi minta melihat cucunya taat, hafal Quran. Ya kita memang harus punya apa? Dalam satu rumah tangga harus punya satu atau 2 yang hafal Quran 30 juz. Jangan sampai tidak. Kita sudah terlambat nih menghafalkan Al-Mulk kayak mulek kok. Kok 30 juz? Al-Mulk lah sing kudu dihafal ya. Eling ngarepe lali tengahnya. Mulek terus. Tapi semangat ya Ramadan. Ya yang terakhir ini. Ramadan itu keutamaannya wadillahil untaqa minan nar wa dzalika kullu laili. Kata Rasulullah, setiap malam Allah itu membebaskan hambanya yang sudah divonis masuk neraka bisa ke surga. Terjadi tiap malam. Mirip-mirip hadis di mana itu? Haji di wukuf di Arafah. Ma min yaumin aktsar min ayyutika Allah fi abadan minan nar fi yaumil Arafah. Tidak ada sebanyak itu Allah membebaskan hambanya yang sudah di neraka menjadi ahli surga. Di mana? Di Arafah. Ini di Ramadan ada tapi tidak sebanyak itu. Malam. Makanya sebut, datangkan orang yang sudah wafat. Bapak ibu kita datangkan. Saya permintaan saya, ya Rabb, takdirkan ya Allah, ayah ibuku dan mertuaku sudah jagongan di barzah. Karena di barzah itu kalau berhasil Pak, arwah itu saling berkunjung,
saling menjumpai. Maka terminal pertama ini harus jadi tujuan. Saya itu, kenapa kamu mau ke Takaran? Ya siapa tahu akan memperlancar dan mempermudah saya di barzah besok. Ketika saya diperiksa, tidak sampai periksa sudah ngalih malaikatnya. Aku ngerti wong iki, api wong iki. Iki NU, iki Muhammadiyah, wis api. Ya, yang lain juga. Apa itu? Salafi, ya. Jangan gegeran di situ. Masalah fikih jangan gegeran. Kecuali kalau sampai ada apa-apa menambah Al-Quran, menambah hadis, kita lawan gitu. Selama tidak nambah Quran hadis, itu saudara kita. Dan itu bisa-bisa dia yang nolong kita di neraka besok kalau kita gagal. Maka datangkan, ya Rob, saya tidak ngerti, ibu saya, bapak saya apa sudah selamat. Sekarang Ramadan, ya Allah, Engkau berjanji akan membebaskan hamba-hambamu. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Insya Allah kalau pakai bahasa Jawa lebih mantep. Gusti, ya Rob, kemana bapak ibu saya? Dia sayang sekali sama saya. Waktunya habis untuk ngurus saya. Sekarang saya minta balasan. Semoga Engkau membebaskan dan menempatkan di surga bersama keluarga yang lain. Maka dari itu mari kita tutup kajian ini dengan berdoa bersama-sama ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabb, hamba hadir di majlis ini untuk mengharap berkah-Mu. Semoga puasa hamba tahun ini menjadi puasa terbaik yang pernah hamba lakukan. Ya Rabb, hamba masih kurang bekal. Pertemukan hamba dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya Rabb, saya punya bapak ibu sudah meninggal. Masya Allah, sayangnya luar biasa. Saya belum sempat membalas, ya Allah. Ya Allah, balaslah kasih sayang bapak ibu hamba dengan kasih sayang-Mu yang lebih, ya Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, ampuni hamba, rahmati hamba, dan hapus ya Allah bekas-bekas dosa hamba. Hamba tidak ingin masuk surga tapi bekasnya masih menempel sehingga banyak yang tahu saya pernah berbuat dosa. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan hamba bersama orang-orang yang baik. Rabbana srif anna adzab jahannam. Duh Gusti Allah, hidup ini tidak ada artinya kalau kami sempat ketemu neraka dan memasuki neraka itu. Maka dari itu ya Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam, jauhkan kami ya Allah, orang tua kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami, jemaah kami dari neraka jahanam ya Allah. Inna adzabaha kana ghurama, innaha sa'at mustaqarrama. Ya Allah, hamba pingin ya Allah mendapatkan salam-Mu di surga bersama istri, suami, bersama anak cucu, bersama sahabat ya Allah.
Ya Rabb, ini Ramadan ya Allah. Engkau berjanji mengabulkan semua doa hambanya. Gusti Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman rabbi hab li minas salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya Allah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa nambah sedikit karena saya jam 7:30 harus ada acara di Ponorogo.